Ada hal-hal yang menjadi pertanyaan saya sebagai netizen yang mempertanyakan kesenioran. Kalau berbicara mengenai senior dalam berkarya mungkin salah satunya. Senior dalam dunia musik mungkin salah satunya. Nyemplung di dunia musik, senior dalam mengolah lagu, menciptakan lagu mungkin dikatakan senior. Namun kita sebagai netizen memandang senior antara senior dan junior ini tentunya ada kedewasaan ya. Selain senior dalam bidang musik, senior dalam berkarya, senior dalam nyemplung di dunia hiburan, khususnya hiburan musik, dan tentunya kita mengharapkan kesenioran dalam berpikir. Kesenioran dalam berpikir ini adalah maksudnya yaitu kedewasaan. Bagaimana yang Anda bahas mengenai attitude? Kita bahasnya attitude kan agak-agak kagok ngomongnya ya. Kita lebih mudah ngomong aja attitude gitu ya. Nah, yang dia bahas adalah attitude Tri. Si Tri tidak ada attitude terhadap musisi senior yang satu ini. Tidak tahu cara menghargai, entah tidak bertanggung jawab ataupun menelantarkan atas cancelnya sebuah acara, entah itu memang cuman main-main doang dan sebagainya. Sebagai senior harus ada yang namanya pemahaman terhadap si junior. Ingat, Anda mengatakan dia pengamen. Jadi ketika diundang seorang pengamen, jangan berharap lebih. Persiapan ketika akan show ya. Di sini saya sebagai akan mencoba mengibaratkan diri sebagai junior dan juga sebagai senior. Bagaimana caranya lebih dewasa ya, lebih dewasa. Ini secara logika saja sih, bukan sebijak-bijaknya. Ini sebenarnya mudah banget, ini secara pemikiran kita logika aja. Kita ngomong logika. Jika saya adalah si Tri ataupun si TS, saya suka cover lagu. Saya juga memiliki karya meskipun sebagai pengamen pengcover lagu. Dengan ketenaran saya, followers banyak, show manggung di mana-mana, bahkan sampai masuk ke TV. Bukan sekali dua kali, itu ada hal yang luar biasa. Suatu saat saya menginginkan musisi senior untuk saya ajak ya, bersilaturahmi lah intinya ya. Kita untuk mengundang senior ini untuk perform, nemenin kita ya, musisi junior masih bawah. Itu rasanya untuk membayar mereka itu berat ya, berat, dan juga bayar kecil itu kayaknya malu sebagai junior. Namun di sini intinya perkumpulan itu, undangan itu dikatakan adalah anggaplah silaturahmi gitu ya. Dan ketika saya ada acara tersebut, saya sudah ceria-cerianya bisa ngundang banyak musisi agar bisa perform lagi ya, mencoba untuk menaikkan nama-nama mereka dengan naiknya nama saya saat ini misalnya gitu ya. Tapi suatu kejadian hal itu, ada acara yang di cancel, entah apa masalahnya, entah memang dari daerah itu sendiri ataupun memang dari undangan itu sendiri yang mengcancel. Itu bukanlah keinginan saya sendiri merasa kecewa, TS juga pasti merasa kecewa seperti itu ya. Dan jika saya sebagai senior, ada junior seorang pengamen, kita katakanlah musisi junior lah ya, karena dia punya karya kan lumayan banyak juga. Saya bersyukur nih diundang oleh si junior ini dengan ketenaran namanya di masa-masa ini karena dia viral banget. Saya bersyukur banget ya. Jadi karir saya juga mulai membooming lagi karena banyak loh musisi-musisi yang mengakui si Tri ini bisa menaikkan pamor mereka lagi, job mereka itu diakui
lihat aja dari vokalis gue lihat, sudah saya lihat kan videonya kemarin. Nah, seandainya si junior saya ini sudah ceria-cerianya mengundang para musisi senior untuk perform, ternyata acaranya cancel. Mungkin di dalam hati saya merasa kesel, tapi lebih ke kasihan si junior. Kenapa? Karena acaranya di cancel. Itu juga bukan maunya dia juga bukan keinginan dia cancel. Memang itu acaranya ya seperti itu, mau gimana lagi, dia juga pasti bingung dong. Mungkin dia berpikir bisa saja, senior mah pasti jobnya banyak, mungkin akan memahami si juniornya dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan tentang pembahasan ini, misalnya alasannya beda lagi mengenai ternyata lu gak ngomong dari dulu, kenapa lu gak ngejelasin kalau ini cuman main-main doang, ternyata bukan perform. Nah, dari sini mungkin ada kehilapan ataupun kelupaan dikarenakan mungkin banyak tugas-tugas yang lain sehingga tidak sempat ataupun lost contact untuk memberitahukan yang sebenarnya apakah ini cuma perform ataupun memang cuma main-main aja gitu kan, cuma berlibur seperti itu. Nah, itu pun harus dipahami lagi ya. Kalau misalnya kita katakan si Tri salah, ya salah, kita anggap salah, oke salah. Balik lagi terhadap kesenioran kita. Kesenioran kita itu bukan hanya dari lamanya kita nyemplung dalam dunia musik, dalam berkarya, tapi kesenioran kita dalam berpikir. Bagaimana cara kita berpikir, memahami, memaklumi si junior ini. Untuk menasehati orang pun itu tidak bisa di depan publik. Itu menasehati orang itu harus langsung, secara langsung dan face to face, one on one, itu satu dengan satu, tetap satu ya, orang per orang gitu maksudnya. Nggak ada yang namanya kuar-kuar di publik. Jika mengatakan si Tri ini bad attitude, apakah Anda merasa good attitude? Menceritakan masalah pribadi di konten YouTube, tidak secara langsung, apakah itu Anda merasa good attitude gitu? Di sini saya tidak ngomong siapa orangnya. Jadi yang nebak-nebak netizen di kolom komentar, saya tidak mengatakan iya ya, tidak mengatakan tidak juga. Intinya sih saya tidak menyebutkan siapa orangnya. Jadi intinya sesalah apapun si junior, kita lah yang sebagai senior yang punya pemikiran dewasa. Udah tahu ini anak-anak gitu kan, ibaratnya adik lah, sifat songong pasti ada. Saya juga waktu sekolah sama kakak kelas songong. Dari situ dampak yang saya rasakan, nasihat-nasihat yang teman saya nasihati ke saya, itu membuat saya sadar sendiri bahwa saya bisa berubah dari nasihat tersebut, dari apa yang saya alami, bahwa ternyata nggak boleh songong terhadap senior. Akhirnya saya juga tidak selamanya songong, karena ada pada masanya kita belajar dari songong menjadi good attitude gitu. Jadi itu ya, itu doang yang saya bahas. Apalagi pokoknya banyak sih, terlalu panjang jika harus saya jelaskan lagi gitu loh. Dan kalau misalnya kita membicarakan masalah orang lain, entah itu masalah yang tidak ada hubungannya dengan pribadi kita ataupun masalah pribadi kita, tentunya kalau konten lu diupload secara publik, tentu ada orang yang tidak sejalan dengan cara lu berpikir, tidak sepaham dan tidak setuju dengan apa yang lu katakan di konten tersebut, dan lu harus terima itu. Jadi lu harus tahu ya, lu contoh lihat dari Farhad Abbas misalnya, seorang pengacara yang mengerti hukum. Ketika statement perkataan dia tidak sesuai, meskipun misalnya pro kontra katakanlah seperti itu, netizen menghujat, bilang inilah bilang itulah, tidak ada rasa baper. Intinya ketika lu mau nyemplung ngomongin orang, itu harus hilangin rasa baper gitu intinya ya. Jadi lu harus nerima komentar-komentar yang mungkin nyakitin lu ya,
karena emang itu konsekuensi dampak yang akan lu dapatkan ketika lu ngomong di depan publik tentang masalah, dan lu harus pahamin itu. Jika belum siap ataupun baperan dalam ranah YouTube media tentang perdebatan mengenai masalah orang ataupun masalah pribadi, dan tidak siap dengan komentar netizen yang tidak sejalan dengan kita, saya rasa harus belajar dulu bagaimana caranya membuang rasa baper. Karena bahaya sekali kalau misalnya kita mau berstatement, mau ngomongin masalah kita di media sosial, baik itu secara pribadi ataupun bukan, namun kita tidak bisa nerima kebebasan pendapat dari orang lain, yaitu harus dipertanyakan lagi. Itu harus dipikirin dulu sebelum nyemplung ke perdebatan ini. Kalau bicara konten lo ini kan musik, fokuslah bermusik. Kecuali channel lu lambe nyinyir ya, berita lambe nyinyir, lu nyeritain masalah orang, lu gibahin orang, ya gak masalah karena konten lu algoritmanya lambe nyinyir misalnya gitu ya. Jadi khusus gosip-gosip, berita-berita ya wajar, tapi algoritma lu tentang karya musik dengan melenceng ke sana ke sini, kayaknya itu blunder gitu. Misalnya gini, lu mungkin berhak untuk bilang masalah lu, masalah pribadi lu, dan itu hak lu. Oke, itu hak lu. Tapi lu juga harus memberi hak orang lain yang tidak sependapat dengan lu. Jika lu tidak menerima pendapat orang lain yang tidak sejalan dengan lu, ya lu privasi video lu. Lu bagiin kepada orang-orang yang ngedukung lu doang gitu. Jangan ke publik, karena publik ini sepertinya ranah macan. Lu bawa daging, lu gak bisa ngarahin daging ini kemana gitu ya. Jadi siapa aja yang nyambut. Jadi netizen ini berbeda pemikiran. Sekalipun orang yang benar yang patut dicontoh, itu pasti ada aja orang yang tidak setuju dengan pemikiran orang itu, dan itu harus dipahami dulu sebelum membuat konten perbacotan gitu ya. Nah, itu sih poin-poin yang harus dipahami. Itu menurut gua ya, itu menurut gua. Dan buat kalian komen aja sih bagaimana mengenai pendapat saya. Intinya sih ini hanya pendapat saya sebagai netizen aja, tidak ada hal-hal yang lain lah. Kita sebagai netizen hanya bisa berpendapat ya, kita ini kan meramaikan. Saya nih kalau ada komentar yang tidak sejalan dengan saya tidak tidak dimarahin, tidak ikut ngedebat ya, enggak. Kenapa? Saya bersyukur ya, orang itu ikut komen di channel saya meskipun tidak sejalan dengan saya, dan dia nonton video saya, dan itu sudah membuat penghasilan dan menaikkan rating juga, dan itu harus berterima kasih. Intinya sensasi itu pasti panen hujatan, tergantung dari sensasi baik atau tidak. Intinya sih sekarang jalannya bagaimana selesaikan masalah tersebut secara langsung, tidak dibikin konten yang ada iklannya, karena hal itu membuat beda pandangan dari pendukung. Kalau lu misalnya, apa salah gua menceritakan masalah gua di channel YouTube gua, itu hak gua. Tapi kan lu bisa lihat sendiri bagaimana komentarnya itu tetap trijidan, kok ngedukung tetap malah semakin dicintai gitu loh. Pasti itu ada yang salah dari lu ya, dari cara kemunculan lu mungkin yang tidak tepat ya, dari konten lu yang dari musik ke vlog ke lambe nyinyir mungkin gitu, dan itu yang membuat melenceng. Jadi fokus aja bahas masalah lu di konten lu ya. Soal somasi urusan pihak lain, lu gak usah ikut campur, gak ada yang dirugiin ya. Soal gak izin itu kesalahan si Triswaka, udah ada orang yang ngadepin gitu. Jadi lu urusin aja masalah lu apa gitu ya. Kalau soal somasi dan soal gak izin cover itu udah ada urusannya masing-masingnya. Kecuali lu lambe nyinyir misalnya kontennya, ya gua sih oke gitu, berarti itu emang channel gosip gitu algoritmanya. Dan sekarang lu lihat konten lu membahas Triswaka, ada nama Triswaka itu dalam algoritma YouTube, dia ini sudah membooming ya. Lu bikin channel lu itu kontennya tidak ada nama Triswaka, lu gak akan se-booming masalah konten lu dengan membahas si Triswaka. Itu bedanya ya. Jadi algoritma YouTube sudah membaca si Triswaka. Pokoknya kalau ada tulisan Triswaka dalam konten kita, baik itu di tag, baik di deskripsi ataupun di judul thumbnail ataupun di judul video ataupun di judul tagar Asia,
kalau ada nama Triswaka pasti muncul. Itulah kenapa Triswaka ini banyak yang mencari di YouTube, sehingga algoritma YouTube menuju ke nama Triswaka. Jadi yang ngejelekin Triswaka, yang ngefans ke Triswaka, yang ada nama Triswaka pasti viewsnya banyak. Itulah luar biasanya nama Triswaka yang sudah muncul di pencarian. Saking banyaknya muncul di pencarian YouTube, sehingga algoritma YouTube merekomendasikan konten-konten yang ada nama Triswakanya. Jadi itu ya. Jadi karir-karir yang sudah meredup, akui sajalah ya, bisa dinaikkan oleh pengcover lagu. Jangan merendahkan pengamen. Misalnya lu cuman pengamen, lu ngomong gitu, lu bukan cuman ngomong cuma pengamen, itu bukan hanya ke si Triswaka tapi ke pengamen lainnya. Hal itu menjadi blundernya. Mereka ini juga sama manusia ya. Intinya gini, orang itu punya salah. Ketika orang tidak memahami dan tidak memaafkan kesalahan orang lain, itu rasanya bukan manusia yang belajar bagaimana caranya menjadi orang yang baik. Itu aja sih menurut gue ya. Bahas attitude, tapi pikirin juga attitude lu bagus enggak, gitu ya. Attitude lu bagus enggak, pikirin aja apakah membahas konten masalah pribadi di konten ini itu apakah good attitude. Itu bisa dijawab. Itu aja, satu aja logikanya, itu saja. Gak usah bijak-bijak, gak usah harus S3, S2, S3, S1, gak usah. Itu logikanya, itu aja sih. Mengenai good attitude, apakah mengkritik orang secara langsung tanpa ada berawal dari orang itu, dari media langsung gitu, terus lu nyerang dari sisi media, apakah itu good attitude? Itu bisa dijawab oleh pemikiran sendiri.